Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Desember 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya akan mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, sebelum kita memasuki emitennya, kita bahas dulu mengenai kondisi dari IHSG-nya sendiri ya. Untuk IHSG hari ini ditutup dengan persentase menguat 0,35% dengan harga 6.598 yang dimana mendekati area 6.600 ya, dan untuk supportnya sendiri di 6590 untuk IHSG. Selama IHSG masih bisa bertahan di atas 690, maka itu pertanda bagus dan kemungkinan besar akan menyentuh resistennya untuk kedepannya di kisaran harga 6677 ya untuk IHSG. Dan sementara kalau saya lihat selama IHSG masih bisa masih closingnya di bawah 6677 ya, maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan pergerakan sideways-nya apabila ini masih di bawah resistennya ya, seperti itu. Tapi kalau memang sudah break resisten, maka IHSG berpotensi untuk naik kembali, kurang lebih targetnya di 6754 atau 7000 ya. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. Untuk WSKT hari ini ditutup di harga 670 dengan persentase min 2,19%. Ya. Dan teman-teman juga bisa perhatikan beberapa titik atau area supportnya ya. Ada area support di kisaran harga 650 ya untuk WSKT, dan sementara WSKT memang masih downtrend. Kalau saya lihat sih 650 ini merupakan area yang cukup kuat juga. Jadi kalau teman-teman semuanya mau nambah muatan ya bisalah di kisaran area sana ya. 630 hingga 650 itu sudah cukup oke, tapi hati-hati kalau memang nanti tidak sesuai prediksi ya kita perlu untuk stop loss dulu sementara ya. Jadi untuk WSKT supportnya 650 hingga 660, untuk resistennya 715 hingga 730 ya. Lanjut, di sini ada saham JPFA. JPFA hari ini ditutup di harga 1.725 dengan persentase plus 1,17%. Setelah kemarin diangkat naik sekitar 6%-an, tapi hari ini ditutup tetap kuat ya. Setelah tadi dibanting turun di 1670, tapi closing-nya tetap menguat. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa ini merupakan itu ya teman-teman ya, bintang atau star yang biasa kita sebut bearish star ya, seperti itu. Yang dimana ini bisa menjadi pertanyaan tidak baik bagi JPFA. Ya, tapi kita lihat saja besok bagaimana. Yang ingin saya bantu teman-teman di sini bahwa ada beberapa titik area support yang mungkin teman-teman juga perlu diketahui. Ya, ada area support di 1625 dan juga ada area support terdekat di 1700. Sementara kalau saya lihat ada resisten juga di kisaran harga 1800 ya. Selanjutnya di 1950. Jadi untuk JPFA yang sudah punya bisa perhatikan supportnya ya, karena itu juga penting, dan resisten juga demikian. JPFA demikian. Lanjut, di sini ada saham ADHI. Untuk ADI ya, hari ini ditutup di harga 920 dengan persentase min 4,17%. Jadi memang ADI ditutup melemah hari ini setelah kemarin diangkat naik plus 6%, tapi hari ini ditutup melemah kembali dan memang nggak berhasil memasuki garis hitam ini ya, garis hitam itu. Tapi kita juga bisa cek di sini ya, sebentar. Ya, ini ADI berpotensi untuk turun kembali ya. Kalau memang besok nggak berhasil masuk di kisaran harga 950 ke atas, ya ADI berpotensi untuk turun lagi, kurang lebihnya di kisaran harga 870 hingga 900-an ya.
870 hingga 900-an itu potensi ADI kalau memang besok closing-nya masih di bawah 950 ya. Jadi memang ADI perlu untuk diangkat dulu sementara untuk masuk ke zona amannya. Jadi untuk ADI demikian ya. Untuk ADI demikian, yang mau averaging down di area support juga bisa, yang mau stop loss juga bisa, yang mau taking profit juga bisa ditentukan sendiri. Ya, lanjut di sini ada saham BGTG. BGTG hari ini ditutup di harga 264 dengan persentase min 6,38%. Jadi memang BGTG sendiri auto reject bawah ya untuk hari ini. Auto reject bawah BGTG setelah beberapa hari juga yang kemarin diangkat naik. Hari ini juga volume cukup tinggi ya untuk BGTG. Tapi sementara waktu karena ini juga masih jam 3.53, jadi untuk broker summary-nya masih belum bisa diakses terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti saja saat mungkin jam 5-an itu baru bisa diakses ya untuk broker summary-nya. Teman-teman bisa cek sendiri. Yang ingin saya bantu di sini untuk mencari area support dan resistennya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Jadi untuk BGTG hari ini kan ditutup di 264. Kalau memang besok masih di bawah 270 ya kemungkinan besar BGTG ya bisa jadi turun lagi di 250. Yang mau entry di sini juga bisa. Tapi ingat bahwa BGTG juga force downtrend-nya cukup besar. Jadi yang mau main safe ya jangan dibeli dulu, tunggu ada akumulasi cukup besar baru bisa entry ya. Sementara kita bisa wait and see dulu ya. Kalau yang mau main aman bisa wait and see. Dan untuk resistennya di harga 270 ya. Kalau memang besok break resisten 270, BGTG berpotensi untuk naik lagi di kisaran harga 290. Jadi besok dilihat saja bagaimana kondisinya. Lanjut di sini ada saham PNBS. Untuk PNBS ya sementara pergerakannya masih sideways terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum punya PNBS atau masih wait and see di PNBS ini bisa perhatikan ini ya. Ini juga cukup penting ya kalau sideways ini cukup penting untuk kita perhatikan area support dan resistennya seperti itu. Oke ya, sebenarnya sideways ini ada positif dan negatifnya. Kalau teman-teman mau main di sideways ya bisa beli di area supportnya kurang lebih di kisaran harga 84 hingga 85 lah. Ini bisa lah kalau teman-teman mau beli ya. Cukup oke kalau saya bilang ya. Ya teman-teman bisa beli di kisaran harga 84 hingga 85 yang mau beli dan bermain di sideways bisa beli di sini area supportnya. Dan nanti ketika beli bisa taking profit saja ya, kurang lebihnya di area resistennya. Ya, middle point-nya sih, middle point-nya di kisaran harga 89 hingga 90 dan kalau kita hitung berdasarkan persentase ini sudah cukup banyak ya 6%. Yang manfaatkan momentum itu juga termasuk opsi yang paling bagus. Ya salah satu yang bagus lah. Ya. Ketika sudah 89 dan 90 ditembus, PNBS ini juga berpotensi untuk naik lagi ya di kisaran harga 94 hingga 95. Jadi teman-teman bisa manfaatkan saja momentumnya sudah saya sediakan support dan resistennya ya. Lanjut di sini ada saham ABA. Untuk ABA ya, hari ini ditutup di harga 386 dengan persentase min 6,76% ya. Dan kalau saya lihat ABA ini juga ada area supportnya ya, yang dimana sebenarnya hari ini ABA ini juga di closing termasuk dalam area supportnya seperti itu. Tapi kalau memang nanti supportnya ditembus ya kita juga harus pakai emergency plan. Oke. Bentar saya bantu carikan untuk area support dan resistennya ya. Untuk ABA ya ada area support di kisaran harga 382 yang dimana 2 tick setelah harga closing hari ini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan saja untuk ABA area supportnya di 382 dan untuk resistennya di 410 ya. Jadi untuk supportnya saya ulangi ABA supportnya di 382 dan untuk resistennya di 410.
Tapi kalau memang nanti 382 ini di break ya terpaksa kemungkinan besar ABA bisa jadi jatuh lagi di kisaran harga 370. Kalau memang nanti 370 di break ya akan jatuh lagi ke 356. Jadi perhatikan saja di mana titik kritikalnya dan teman-teman juga bisa lakukan trading plan-nya seperti itu ya. Kita lanjut, di sini ada saham BPTN. Oke, untuk BPTN hari ini ditutup di harga 17,55 dengan persentase plus 2,63%. Hari ini juga volume dari BPTN juga cukup tinggi dan tadi memang sempat ramai di running trade ya, saya tahu sendiri. Untuk BPTN juga teman-teman bisa perhatikan beberapa titik support penting ya dan resisten. Oke, sebentar. (17.15). Ya, jadi untuk ABA ada area supportnya di kisaran harga 17.50 ya. Untuk ABA area supportnya di 17.50 ketika memang nanti besok masih bisa bertahan di atas 17.50, yang dimana hari ini kan memang 17.55. Kalau memang besok masih bisa bertahan di atas 17.50 ya teman-teman hold saja nggak ada masalah karena memang BPTN ini berpotensi untuk naik lagi di kisaran harga 17.80. Jadi teman-teman perhatikan saja di mana besok closingnya, ketika closingnya di atas 17.50 boleh dipegang ya, nanti bisa taking profit di next resistance-nya. Tapi kalau memang besok closingnya di bawah 17.50 ya teman-teman juga perlu waspada karena ada supportnya lagi di kisaran harga 17.15. Jadi untuk BPTN demikian dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Denar. Denar hari ini ditutup di harga 330 dengan persentase plus 1,85% ya untuk Denar. Dan sementara juga Denar ini kalau saya bilang masih sideways dulu ya. Tapi ada area supportnya. Jadi teman-teman juga perlu ketahui ada area supportnya di sini. Untuk Denar area supportnya di kisaran harga 322 ya. Area supportnya di 322. Untuk resistennya di 342 ya untuk resistennya. Dan untuk the next resistennya di 362. Jadi memang di area sana dulu untuk Denar ya. Jadi teman-teman perhatikan saja. Yang paling penting teman-teman bisa mengatur money management ya. Itu sudah cukup oke ya kalau memang teman-teman bisa mengaturnya. Oke. Jadi perhatikan saja, saya sediakan satu support dan dua resisten. Kalau memang besok break area support, teman-teman bisa stop loss dulu. Ya, kalau memang besok break ya kemungkinan besar akan turun lagi di 306. Lanjut, di sini ada saham MPOW. MPO hari ini ditutup di harga 110 dengan persentase plus 1,85%. Dan memang MPO ini masih dalam fase downtrend ya, harganya masih turun, belum break. Dan kapan breaknya ya kita juga masih belum bisa prediksi untuk detailnya kapan, tapi ya kita bisa antisipasi dengan menggunakan dengan mencari support dan resistennya. Oke, sebentar. Ya. Jadi untuk MPO ini ada area supportnya ya. Ada area supportnya di kisaran harga 104 itu area supportnya. Garis support ya, garis support. Dan untuk garis resistnya di 117. Untuk middle point-nya di 110 ya. Dan untuk MPO ini sementara juga masih downtrend. Alangkah baiknya kita berinvestasi di saham yang uptrend ya. Itu kan kuncinya. Kita nggak mau saham kita turun. Jadi kita pilih dulu uptrend. Jadi kalau teman-teman yang belum punya MPO, bisa perhatikan dulu, tapi yang sudah punya ya bisa lebih berhati-hati dan perhatikan support dan resisten yang sudah saya sediakan ya. Ada 2 support dan 1 resisten di sini. Lanjut, di sini ada saham MLPL. Untuk MLPL ya, sebentar saya hapus dulu agar lebih jelas. MLPL hari ini ditutup di harga 360 dengan persentase min 2,17%. Jadi memang untuk MLPL sendiri hari ini terkoreksi ya. Tapi ya arah trennya sebenarnya masih jelas karena ini tembusnya nggak seberapa dalam ya. Jadi kalau kita mau buat toleransi ya masih bisa kita toleransi untuk MLPL.
Ya, kita masih bisa tolerance. Ini juga ada area supportnya ya teman-teman ya. Area supportnya MLPL ini sebenarnya di 360. Sebenarnya ini closing ya sudah cukup murah sebenarnya kalau teman-teman sudah punya di harga closing hari ini. Itu sebenarnya sudah cukup murah, tapi ya ada tapinya, kalau memang besok masih turun ya berarti teman-teman juga perlu stop loss atau perlu cut loss ya. Karena kalau memang besok turun harganya closingnya di bawah 360 ya berarti teman-teman bisa stop loss karena kemungkinan besar MLPL bisa berpotensi untuk lanjut turun lagi di 344. Tapi kalau memang besok membuat rejection ya berarti MLPL bisa jadi naik lagi di 382 dan selanjutnya di 404 ya. Jadi untuk MLPL demikian. Lanjut di sini ada saham KBLV. Oke, untuk KBLV hari ini ditutup di harga 600 dengan persentase min 6,25%. Setelah kemarin ya hari atau tanggal 24 Desember ya, kurang lebihnya hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Hari Jumat itu kan memang sempat diangkat naik tinggi 800, di harga 835 itu tertingginya, tapi close-nya malah dibanting turun. Dan pada hari Senin kemarin teman-teman mungkin yang kesangkut ya, teman-teman berharap naik tapi malah turun dan hari ini malah auto reject bawah. Ya, jadi kesimpulannya ya kalau memang besok ada kesempatan untuk jual ya bisa dijual ya untuk KBLV ini, karena kalau kita tahu ya, kita tahu itu perusahaan first media yang memang kita pakai sehari-hari ya, seperti itu untuk koneksi ataupun jaringan. Tapi kalau kita lihat dari segi sahamnya itu sangat berbeda dengan perusahaannya. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman besok ada kesempatan untuk jual ya bisa dijual. Karena ini sedang downtrend dan cukup curam ya seperti itu. Jadi untuk KBLF singkatnya supportnya di 580 dan 590, resistennya di 675 dan 725. Lanjut di sini ada saham INKP. INKP hari ini ditutup di harga 8.025 dengan persentase min 2,13% setelah kemarin INKP diangkat naik kurang lebihnya di kisaran harga 8.200 dengan persentase plus 8% ya. Tapi hari ini juga terkoreksi, kalau saya bilang ini terkoreksi yang wajar ya. Dan sementara INKP masih bisa mempertahankan keberadaannya yang dimana close-nya masih bisa di atas MA34 dan 21 ya, garis biru ini dan merah. Dan untuk area support dari INKP sendiri berada di harga 8.000. Selama INKP masih bisa bertahan di atas 8.000, fine-fine saja dan teman-teman boleh hold. Dan untuk resistennya memang tepat di 8.200. Apalagi kalau memang hari ini diangkat naik dan menembus area resisten, yaitu sangat bagus sekali untuk INKP. Tapi ini malah terjadinya whipsaw ataunya false break. Ya, kita berharap saja bahwa INKP bisa break area 8.200 untuk segi closing-nya ada. Dan kalau memang nanti bisa break ya INKP berpotensi untuk lanjut naik lagi di 8725. Ya, jadi untuk INKP demikian. Lanjut di sini ada saham TIRT. Hari ini ditutup di harga 122 dengan persentase plus 11,93%. Dan kalau kita cek secara teknikal ini memang bisa ya, kalau kita gunakan Fibonacci mungkin bisa. Oke ya. Ini targetnya masih 155 ya kalau kita menggunakan Fibonacci ya. Targetnya dari trade ini 155 dan untuk supportnya sendiri di 115. Jadi memang targetnya masih jauh. Kalau teman-teman mau masuk sebenarnya nggak ada masalah, tapi saya masih belum bisa bilang bahwa ini confirm karena saya belum cek dari segi broker summary-nya. Mungkin teman-teman bisa cek dari segi broker summary-nya karena ini masih jam 4, masih belum bisa diakses ya untuk broker summary-nya. Dan mungkin sekarang ketika teman-teman nonton video ini baru bisa diakses. Jadi teman-teman lihat di sekuritas masing-masing di mana average para top broker dan top seller. Oke. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Tekim. Tekim hari ini ditutup di harga 7.700 dengan persentase min 1,6%. Ya, dan kalau kita lihat Tekim masih bisa mempertahankan posisinya yang dimana masih bisa di atas SMA 34 dan 21. Untuk area supportnya sendiri dari Tekim di 7625 ya teman-teman ya. Untuk Tekim area supportnya di 7625 dan untuk resistennya di 8100. Oke. Tekim supportnya di 7625 dan untuk resistennya di 8100. Jadi yang mau beli Tekim bisa beli di support,
Kalau ini di break ya teman-teman bisa lebih berhati-hati. Tapi kalau teman-teman mau hold untuk jangka panjang sebenarnya it's okay karena ini juga sudah break EMA 34 dan 21-nya di mana ini cukup bagus juga. Resistennya di 8.100, semoga ini bisa tercapai. Yang mau taking profit bisa di resisten, yang mau beli bisa di support. Lanjut, di sini ada saham SAMI. SAMI hari ini ditutup di harga 364 dengan persentase min 6,67%, sementara juga SAMI masih downtrend ya teman-teman ya. Ini masih downtrend dan belum breakout area resistennya. Jadi teman-teman harus lebih lihai dalam melihat arah tren ya seperti itu. Ini masih downtrend teman-teman ya. Ini masih downtrend dan kita memang mengincarnya saham yang uptrend bukan downtrend. Dan ya kalau teman-teman lihat di sini ini sudah berada di area supportnya. Dan ketika ini mantul ya berarti petanda bagus dan kemungkinan besar bisa jadi SAMI besok naik lagi di harga 404 ya. Bisa jadi SAMI besok naik ke 404 kalau memang ini membuat suatu rejection. Tapi kalau memang nggak bisa, ya terpaksa SAMI bisa jadi turun lagi. Ya, malah turunnya lebih dalam nih. Kalau memang turun ya lebih dalam ini. Kalau besok SAMI masih terkoreksi dalam ya next targetnya di 340 ya. Sementara untuk SAMI next targetnya di 340. Tapi ya seharusnya besok bisa naik ya. Kalau menurut saya seharusnya besok SAMI bisa diangkat naik terlebih dahulu. Dan semoga saja teman-teman bisa cuan ya dari SAMI. Oke, sekian untuk SAMI. Lanjut di sini ada saham Arka. Oke, untuk Arka hari ini ditutup di harga 62 dengan persentase min 6,06%. Sementara juga Arka kita ketahui sendiri ini merupakan saham yang sulit untuk kita cari support dan resistennya karena ini kan saham yang volatile dan memang kita perlu broker summary. Tapi mohon maaf sebelumnya berhubung ini masih jam 4 ya. Ini teman-teman perhatikan sendiri di sini masih jam 4 kita belum bisa mengakses broker summary-nya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah nonton video kali ini mungkin saya upload malam ya, jadi teman-teman baru bisa mengakses broker summary-nya. Yang terpenting teman-teman lihat saja. Hari ini broker summary-nya ya, teman-teman lihat di broker summary, top buyer-nya itu average-nya di mana? Ya, dan top seller-nya itu sudah distribusi berapa banyak lot-nya. Ya. Kalau memang average top buyer-nya masih di atas ya, teman-teman tarik saja mulai dari tanggal 22 Desember hingga hari ini ya. Itu top buyer-nya gimana? Ya, top buyer-nya masih punya harga rata-rata berapa, jumlahnya berapa. Kalau memang teman-teman masih punya average price di bawah mereka, teman-teman boleh hold saja karena kemungkinan besar besok masih bisa ada peluang untuk naik lagi ya. Tapi kalau memang harga rata-ratanya mereka sudah di bawah daripada harga rata-ratanya teman-teman, ya teman-teman bisa stop loss besok untuk harga. Ya, sesimpel itu saja. Kalau kata-kata saya berbelit, teman-teman bisa replay ulang ya. Kita lanjut, di sini ada saham BPFI. BPFI hari ini ditutup di harga 1.475 dengan persentase min 6,94%. Jadi memang BPFI ini sendiri auto reject bawah hari ini. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun, teman-teman sudah ketahui bahwa ini nggak bisa kita analisa secara teknikal. Ya, nggak bisa kita analisa secara teknikal karena juga grafiknya seperti ini. Ya, kalau memang seperti ini kita perlu lihat broker summary, tapi mohon maaf broker summary-nya masih belum bisa diakses, jadi teman-teman perlu cek sendiri terlebih dahulu. Ya, masih belum bisa diakses nih broker summary-nya, teman-teman lihat dulu. Nanti kemungkinan jam 6 atau jam 5-an itu baru bisa diakses. Teman-teman lihat saja net sell dan net buy-nya, average price para top brokernya di mana. Yaitu kuncinya dari BPFI. Teman-teman lihat saja mulai dari tanggal 23 Desember hingga hari ini tanggal 28 Desember, itu mereka transaksinya punya rata-rata harga di berapa saja. Yaitu kuncinya untuk BPFI. Lanjut, di sini ada saham Kota. Untuk Kota hari ini ditutup di harga 82 dengan persentase plus 2,5%. Dan untuk Kota sendiri masih di bawah EMA 34 dan 21. Dan Kota sudah tembus di bawah harga 100 ya. Saya juga sudah lama nggak mencek Kota ini ya.
Jadi untuk kota, ini ada area support sebenarnya teman-teman ya. Ada area support di kisaran harga 76, yaitu area supportnya juga cukup kuat. Dan selanjutnya ada area resistance di 85. Next di sini 100 ya. Ya teman-teman lihat saja untuk kota area supportnya di 76. Kalau ini sampai di break 76 ini di break, teman-teman bisa stop loss. Kalau yang belum punya bisa beli di 76 dan jual di resistance-nya di 85. Dan yang sudah punya nanti ya bisa taking profit saja di 85, tapi kalau yang belum punya bisa beli di support. Jadi itu sekilas saja mengenai kota ya. Mengenai kota sekilas dulu. Yang terpenting teman-teman jangan sampai tidak disiplin. Sudah buat trading plan tapi nggak disiplin ya percuma trading plan-nya. Kalau memang ini nanti jatuh di bawah 76 ya teman-teman stop loss, harus disiplin. Kalau memang sudah mengenai 85, teman-teman target taking profit-nya di resistance ya teman-teman jual di 85 resistance-nya. Jadi ya sekilas saja mengenai konsep trading ya. Dan untuk kota demikian. Kita lanjut dulu, di sini ada saham Toba. Oke. Toba hari ini ditutup di harga 1095 dengan persentase min 0,9% ya, dan ini sudah membentuk doji. Untuk Toba hari ini masih di atas MA34 dan MA21 ya. Harga closing-nya masih bisa bertahan di atas area sana. Dan kalau saya lihat kita kalau mau coba ya, kita coba menggunakan TA ya untuk analisanya. Kita bisa gunakan Fibonacci ya untuk sementara ya. Jadi untuk Toba ini ada area support ya, kurang lebihnya di kisaran harga 1050 ya. 1050 ini area supportnya, dan untuk resistennya di 1105. Sementara di area sana. Namun ada lagi resistennya di 1185. Ketika 1105 di break, ada lagi di 1185 untuk resistennya. Dan hari ini juga volume memang cukup besar, tapi yang ingin saya tekankan bahwa kita perlu cek broker summary-nya dulu untuk Toba ya. Kita lihat dulu. Ada PD hari ini IPOT ya, beli 3,3 M, kurang lebih harga rata-ratanya 1098. Dan net sell-nya ada BQ ya, BQ 2,1 M di harga 1101,7. Jadi perhatikan saja hari ini top buyer-nya ada PD, kurang lebih leader-nya ya di 1098 average-nya. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan saja. Mungkin kalau teman-teman mau dapat barang lebih murah daripada daripada harga average top broker ya teman-teman bisa beli besok ya. Jadi sekian untuk Toba. Kita lanjut, di sini ada saham SWAT. Untuk SWAT hari ini ditutup di harga 181 dengan persentase 0,0%. Sementara SWAT juga masih bisa bertahan di atas SMA 34 dan 21, tapi perlu diketahui ada area support di kisaran harga 177 ya. Support areanya di 177, dan untuk resisten minornya ada kurang lebih di kisaran harga sini ya. Minor resistennya di 187. Ketika 187 di break, ada lagi di 194 untuk resistennya. Jadi perhatikan saja area support dan resistennya dari SWAT bisa di screenshot, dan kita juga bisa lihat dari broker summary-nya untuk saham SWAT ini ya. Untuk SWAT area support top broker-nya ya ada YP ya. Top broker-nya ada YP yang buyer-nya ya, yang akum, yang distri ada YU. Dengan rata-rata harga untuk YP 183 hari ini ya 184, dan untuk YU-nya di 181 ya. Perhatikan saja hari ini memang nggak seberapa banyak jumlah akumulasinya ya, seperti itu. Untuk SWOT demikian. Lanjut, di sini ada saham Toys. Oke, untuk Toys hari ini kalau kita lihat Toys hari ini ditutup di harga 246 ya teman-teman ya. 246 kurang lebihnya dengan persentase min 3,9%. Terus ada area support ya teman-teman ya. Ada area support kurang lebihnya di kisaran harga 236 hingga 240 di area sana. Ya, di area sana. Seperti harga loss point hari ini di 244 itu kan membuat suatu rejection dan harga closing-nya naik kembali ya di 246. Jadi ya kita bisa lihat apakah ini akan terus
turun atau memang masih bisa bertahan di atas 236 hingga 240. Tapi kalau memang TOIS masih bisa bertahan di atas area ini ya berarti kemungkinan besar TOIS bisa jadi naik lagi dan menguat di kisaran harga 254 ya 254 untuk resistennya dan selanjutnya di 268 untuk TOIS ya. Ini volume cukup kecil untuk TOIS, mungkin koreksi kecil saja. Ya, jadi kita lihat besok TOIS seperti apa. Lanjut di sini ada saham BBYB. Oke, untuk BBYB hari ini ditutup di harga 2740 dengan persentase plus 0,74%. Dan kalau kita lihat, BBYB masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan 21 untuk area support dari BBYB sendiri di harga 2720 ya teman-teman ya. Supportnya di 2720 dan untuk resistennya di 2900. Ketika 2900 ini di break, kemungkinan force-nya akan cukup besar. Dan kalau saya lihat, ini ada potensi untuk besok BBYB bisa jadi menguat. Ya, bisa jadi menguat. Untuk resistennya di 2900 ini target dari BBYB dan sementara BBYB masih uptrend cukup kuat sekali. Jadi yang mau beli untuk swing boleh ya untuk BBYB. Lanjut di sini ada saham coba saya cek RBMS. Oke, untuk RBMS hari ini ditutup di harga 94 dengan persentase plus 5,6%. Seperti yang kita ketahui, tadi RBMS sempat diangkat naik ya, kurang lebihnya cukup tinggi memang di harga 107. Tadi sempat diangkat naik, tapi malah dibanting turun ya, kurang lebihnya di sesi 2 atau sesi 1 pendekatan penutupan sesi 1. Ya. Kalau kita lihat di sini, volumenya cukup besar ya, hari ini tanggal 28 Desember, tapi kalau kita lihat di sini juga stokastik di area over bold ini juga dead cross seperti itu. Kita coba cek dari broker summary untuk RBMS ini. Hari ini yang paling banyak akum ada AK ya. AK dan DA ini paling banyak akum. Kurang lebih harga rata-ratanya AK ini ada di 95,5 ya, 2,4 M. Ada DA juga 99,5, 1,6 M. Untuk GP juga distribusi cukup banyak juga di kisaran harga 100,4 ya dengan jumlah 3,8 M. Oke. Dan kita coba cek tadi untuk RBMS ya. Closing tadi kan di harga 94. Jadi kalau teman-teman punya barang kurang lebihnya di harga closing seharusnya aman saja karena harga rata-rata top buyer-nya masih jauh di atas. Ya, jadi perhatikan saja. Tapi YP memang kalau saya lihat sudah keluar cukup banyak barang ya. Jadi perlu lebih berhati-hati juga. Lanjut di sini ada saham FPNI. Oke, untuk FPNI hari ini ada gap cukup besar juga. Hari ini ditutup di posisi outer check atas. Kalau kita sudah seperti ini, ya mau kita lihat dari teknikal pun nggak ada gunanya ya. Jadi kita coba lihat dari broker summary-nya, ya bandarmologi. Kalau kita lihat dari ini volumenya cukup besar, tapi siapakah yang punya barang di FPNI ini? FPNI yang paling banyak ada YP ya 13,1 M. Rata-rata harganya di 334,7 bisa dicatat 334,7. Jadi kalau teman-teman semuanya punya barang di bawah rata-rata YP ya di bawah harga rata-rata YP 334,7 ya teman-teman bisa hold saja nggak ada masalah ya. Kalau mendekati di area sini nggak ada masalah karena YP ini juga punya rata-rata barangnya juga di atas juga yang mendekati auto reject atas. Jadi perhatikan saja. Kalau menurut saya FNI besok bisa lanjut naik lagi, ya. Tapi kita nggak tahu yang ada di market, harus siap terhadap skala tragedi yang terjadi. Lanjut di sini ada saham GPRA. GPRA hari ini ditutup di harga 89 dengan persentase plus 1,14%. Dan kalau kita lihat GPRA masih ingin berusaha untuk menembus garis EMA 34 dan 21-nya ya teman-teman ya. Masih ingin berusaha untuk menembus dan juga ada beberapa garis resisten ya. Ada beberapa garis resisten dan teman-teman juga perlu perhatikan. Ya. Jadi untuk GPRA ada area resisten di kisaran harga 90 itu merupakan area resistennya ya. Itu area resistennya dan untuk area supportnya bisa di sini juga. Sebentar. Ya, wait.
Ya, kita coba secara tren besar saja ya. Untuk GPRA ini area supportnya di 85 ya teman-teman ya. Untuk GPRA supportnya di 85 dan untuk resistennya di 90. Ketika 90 ini berhasil di break, closingnya berhasil di atas 90, ya kemungkinan besar GPRA akan lanjut naik lagi menyentuh di harga 94. Dan 94 ini di break akan naik lagi ke 100 ya. Jadi step by step dulu untuk GPRA, perhatikan saja support dan resistennya. Lanjut di sini kita punya saham DGIK. DGIK hari ini ditutup di harga 212 dengan persentase min 0,93%. Sementara juga DGIK masih bertahan di atas SMA 34 dan 21 dan arah trennya masih cukup jelas, masih uptrend dan cukup kuat juga ya mulai dari tanggal 8 Oktober ini masih tidak mematahkan arah tren. Kalau teman-teman mau beli untuk swing juga bisa, tapi perhatikan ketika harganya naik terlalu drastis, ya juga hati-hati bisa jadi kena UMA. Ya pintar-pintar lihat peluang lah. Kalau saya lihat ini masih uptrend, kalau kita lihat secara teknikal boleh masuk. Oke. Untuk resistennya DGIK sendiri berada di harga 224 ya. Resistennya di 224 dan untuk supportnya di sini. Supportnya di harga 188 dan selanjutnya di 206 ya. Jadi sekian untuk DGIK dulu. Lanjut di sini ada saham BCIC. BCIC hari ini ditutup di harga 210 dengan persentase min 6,25%. Jadi BCIC sendiri hari ini auto dicek bawah. Kalau saya lihat ini juga ada suatu garis ya, garis tren resisten dan tren support. Oke ya. 1, 2, 3 dan kemungkinan besar kalau teman-teman mau beli saat peluang yang cukup besar ya teman-teman bisa antri BCIC kurang lebihnya di area support ini potensi cuan kalau saya bilang 198 ketika ini kena lalu mantul ke atas ini sangat kuat sekali dan teman-teman ya bisa jadi cuan cukup banyak ya. Jadi untuk BCIC area supportnya di 198 dan untuk presisennya di 224. Bisa manfaatkan momentum ini, semoga saja teman-teman bisa cuan. Lanjut di sini ada saham LMSH. Oke, untuk LMSH hari ini ditutup di harga 745 dengan persentase plus 12%. Dan untuk LMSH sendiri ya ini masih bisa bertahan di atas EMA 24, EMA 34 dan EMA 21. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ya bisalah kalau kita lihat ya. Di sini ada area support ya. Supportnya di 700 untuk LMSH ini. Dan untuk resistennya kurang lebihnya di area sini ya, 775. Ya, jadi ini pergerakannya masih sideways dulu, yang mau beli di support bisa, yang mau jual di resisten juga bisa. Lanjut di sini ada saham BVIC. BVIC hari ini ditutup di harga 218 dengan persentase 0,0%. Sementara juga BCIC masih bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21. Dan untuk area support dari BVIC sendiri di harga 208 ya, supportnya di 208 dan untuk resistennya di 222. Ya, perhatikan saja yang mau beli di support bisa beli di harga 208 atau beli di breakout juga bisa beli di harga 222 ya. Ketika ini di break bisa dibeli. Ya, sebagai contoh ini break lalu besoknya naik 15%, bisa dibeli seperti itu, tapi ingat disclaimer on ya. Dan ketika 222 ini di break, yang mana next targetnya? Sudah saya sediakan di sini ada next resistennya di harga 236. Di sini full information, jadi teman-teman bisa taking a screenshot dan simpan ya. Mungkin bisa jadikan sebagai bahan perang besok pada saat hari Rabu ya. Jadi demikian dahulu pemasaran dari saya. Oh ya, mohon maaf di sini ada satu tambahan emiten ya. Tadi di Telegram ada satu tambahan emiten, ada saham Arna ya. Oke. Untuk Arna hari ini ditutup di harga 800 dengan persentase 0,0% setelah kemarin sempat di bawah turun cukup dalam sekali tapi closingnya diangkat naik ya. Hari ini menguat untuk Arna ya, cukup menguat. Di sini juga ada area support ya. Support kuatnya di harga 790 ya, mendekati harga closing hari ini dan untuk resistnya di 820. Selanjutnya di 860. Ada lagi di sini 760 ya. Jadi
Untuk ANA, perhatikan saja, sudah saya sediakan 2 support dan 2 resisten. Ya, bisa digunakan dengan baik ya. Ya, sudah saya sediakan ini. Ya. Jadi ini memang cukup kuat juga, beberapa support dan resisten yang sudah saya sediakan. Semoga saja bermanfaat. Oke, jadi mungkin itu dulu pembahasan dari saya pada saat hari Selasa ini. Semoga saja bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Mohon komen dengan proper, dan jangan lupa stay tune untuk video selanjutnya. Thank you for listening.